Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam budaya. Hari ini kita bertemu kembali bersama Gus Anton di channel Dolet Relief. Dan hari ini Gus Anton akan menjelaskan makna dan arti filosofi patung Dewi Sri tersebut. Rahayu Gus Anton, Assalamualaikum. Rahayu, paling salah mas. Iya, Gus ini membuat patung apa Gus? Kok sangar gini Gus ya? Kita lagi membuat patung Dewi Sri mas. Oh, patung Dewi Ya Dewi Sri. Sri, yang Heeh. mana tak rasa saudara-saudara Nusantara tidaklah eh, tidaklah asing lagi ya dengan nama Iya, Dewi Sri. iya. Tapi belum tahu Gus, Dewi Sri itu Ya, apa yang maknanya sebenarnya Gus? Monggo apa? Gus. Ini begini mas, posisinya kita lagi bikin patung Dewi Sri ini ya. Mm-mm. Ini kan Dewi Kemakmuran Oh, Dewi posisinya ya, Kemakmuran. makanya ini membawa padi Oh, ini itu. juga ya kan. Oh, Nah, gitu. dipercaya dan diyakini ya Iya. oleh leluhur-leluhur kita dulu Heeh. bahwasanya eh, apa eh, patung Dewi Sri pada waktu itu kan posisinya dipercaya bahwasanya dia itu adalah Dewi Kemakmuran, Oh, gitu Gus, makanya Dewi Kemakmuran. digambarkan dengan lambang-lambang membawa padi. Ini kan padi, jadi Heeh. pangan istilahnya itu kalau sekarang ya. Hmm. Nah, percaya diyakini bahkan sampai sekarang ya orang-orang apa luar negeri ya, Hmm. posisinya yang membeli ini kan orang-orang Eropa ya, orang-orang Hmm. negara-negara maju ya, Iya. mau membeli seperti gini karena mereka-mereka itu sudah jauh sebelumnya, ratusan tahun yang lalu itu sudah mempelajari peradaban daripada yang ada di Jawa sini mas, posisinya Hmm. Gitu. diyakini ya, dan dipercaya bahwasanya dengan adanya apa eh, seputaran rumahnya ini dikasih seperti ini bisa memberikan sebuah energi Hmm. energi untuk apa, kelancaran dan kemakmuran mereka-mereka juga. Oh, Di sini gitu. loh mas yang dikutip dari apa orang-orang luar negeri dulu itu ya, Heeh. termasuk sejak zaman penjajah dulu itu mengutip sejarah daripada leluhur kita dulu seperti apa di sini Heeh. peradabannya. Heeh. Ya memang sudah maju sekali mas posisinya waktu itu, sampai Iya. menguasai hampir 2/3 dunia Oh, gitu. posisinya, sampai Mongol sampai terkalahkan yo. Iya. Padahal Mongol sebelumnya itu mengalahkan kesemuanya, posisinya daerah Eropa manapun yo dikalahkan sama Iya. beliaunya, Iya, Gus. sama apa Mongol. Makanya makanya ya saudara-saudara Nusantara ya, kita bikin video seperti ini kali ini Iya. untuk saya berharap saya berharap agar supaya bisa menggugah dan bisa bangun lagi, Iya. bisa mengingat Heeh. bahwasanya peradaban daripada tinggalan leluhur kita itu dulu sudah tinggi, sudah peradabannya sudah hampir sempurna. Baik. Makanya kalau kita itu meninggalkan ya, sampai kita itu transfer budaya daripada budaya lain yang akhirnya untuk menghapus bahkan menghilangkan ya Mhm. daripada peradaban-peradaban tinggalan leluhur kita dulu, Mhm. sangatlah keliru mas. Jadi begini mas, mitologi Dewi Sri di Nusantara diperkirakan sudah ada sejak awal abad pertama. Ia disamakan dengan Dewi Sri Laksmi dan sering dianggap sebagai inkarnasi atau salah satu manifestasinya nama Sri. Berasal dari bahasa Sangsekerta yang artinya kemakmuran, kekayaan, kesehatan, kecantikan, keberuntungan, serta nama lain dari Dewi Laksmi. Dewi Sri dikenal sebagai Laksmi Sakti atau istri dari Dewa Wisnu. Di Indonesia atau di Nusantara ini
penggambaran Dewi Sri selalu terkait dengan padi. Penggambaran wujud Dewi Sri tidak dapat dipisahkan dari konsep Dewi Padi. Karena itulah Dewi Sri memiliki laksana yang menampilkan tangan kirinya menggenggam setangkai padi. Pada masyarakat Indonesia atau Nusantara ini, Dewi Padi sangat erat terkait dengan pemujaan, kesuburan, dan peran pentingnya dalam dunia pertanian. Dari situlah makna dan arti filosofi Dewi Sri. Jadi banyak sekali masyarakat Indonesia menggunakan nama Sri karena Sri sendiri memiliki arti dan makna yang sangat indah, Mas. Dan juga posisinya tinggalan leluhur kita dulu. Kita bisa untuk menelusurinya, belum ada semprotan insektisida kayak zaman sekarang, cukup cok bakal atau banten, Mas, yang mana posisinya dipercaya, diyakini semua itu untuk memberikan energinya atau berharap daripada orang tersebut atau masyarakat Nusantara ini dulu, posisinya agar supaya diberikan sebuah kemakmuran, kedamaian, kesuburan dalam hidupnya. Maka dari itu, hal yang lebih mendasar daripada sabda atau doa kita adalah kita jangan sampai kehilangan jati diri untuk posisinya tertuju pada kebenaran sejati itu sendiri. Jadi sugesti yang kita miliki atau jati diri daripada orang-orang Nusantara ini semua pada doa-doanya atau sabdanya itu pasti melalui sebuah panel-panel atau antena-antena, sehingga kalau kerap panel-panel tersebut diletakkan di tempat mana, itu semua itu akan memberikan kepastian akan sabda atau doa atau keinginan daripada orang yang menginvestasikan doanya tersebut, akan direspon oleh alam semesta ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang tersebut. Jadi maka dari itu kita sebagai orang Nusantara ini jadilah jati diri orang Nusantara itu sendiri. Jangan sampai kita itu terkontaminasi oleh budaya-budaya atau jati diri atau meniru jati diri dari budaya-budaya yang lain. Karena itu benang merahnya. Begitu, Mas, posisinya penjelasan dari kita akan Dewi Sri itu sendiri. Baik, Gus Anton. Jadi itu kan tadi disinggung Gus Anton itu menjelaskan bahwa zaman dahulu itu cukup cok bakal Banten ya, kalau nggak salah tadi bilang Gus Anton itu Bunten atau Banten itu. Kalau saya melihat sejarah dari dahulu itu Nusantara ini sangatlah gemari Palo Jinawi. Apakah itu salah satu kuncinya, Mas? Jadi masyarakat sekarang itu sedang sedikit demi sedikit itu meninggalkan budaya-budaya nenek moyang kita. Apakah itu agak keliru, Gus, menurut Gus Anton? Sangatlah keliru, Mas. Sangatlah keliru kalau kita itu posisinya meninggalkan benang merahnya atau dasar daripada dalam melakukan doa itu sendiri, karena doa itu akan cepat direspon oleh semesta, oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita itu keyakinan dan kepercayaan tersebut tidak diragukan lagi atau benar-benar sangatlah mantap untuk melakukan ritual tersebut. Terima kasih Gus atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Gus Anton. Rahayu.